Misteri Isa Al-Masih dan Imam Mahdi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, sejak dahulu pertanyaan besar tentang akhir zaman selalu mengguncang hati. Mengapa Nabi Isa turun dari langit? Mengapa Imam Mahdi muncul di permukaan bumi? Siapakah sebenarnya mereka? Apakah dua sosok yang berbeda, ataukah satu ruh dengan dua sebutan? Mari kita dengarkan jawabannya dari wahyu Allah yang Maha Mengetahui. 1. Mengapa Nabi Isa AS turun dari langit di akhir zaman? Allah berfirman, "Wa innahu la'ilmun lil sa'at." Sungguh, Isa itu benar-benar pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat ini menjelaskan bahwa Isa bukan sekadar nabi masa lalu. Isa adalah ilmu tentang kiamat, tanda besar akhir zaman. Artinya, turunnya Isa bukanlah jasad yang melayang turun dari angkasa, melainkan turunnya ilmu dan ruh yang Allah titipkan kepada seorang hamba pilihan di bumi. Allah juga menegaskan, "Bal rafa'ahu lillahu ilaihi." Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Allah mengangkat Isa bukan berarti jasad Isa tersimpan di langit dalam tubuh duniawi, melainkan ruh dan kedudukannya ditinggikan. Dan di akhir zaman, roh itu diturunkan kembali untuk membimbing manusia menuju kebenaran. 2. Sebab apa Isa diturunkan? Bagaimana turunnya? Isa diturunkan bukan sekadar untuk dikenang dalam Injil, tetapi untuk menutup fitnah besar, meluruskan ajaran yang diputarbalikkan, dan membongkar kedustaan yang menyelimuti umat manusia. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Maka turunnya Isa bukanlah seperti layang-layang jatuh dari langit, melainkan turunnya ruh wahyu ke dalam dada seorang utusan Allah. Allah menegaskan lagi, "Nazala bihi laruhul aminu, ala qalbika litakuna minal mundhirina." Ruhul Amin menurunkannya ke dalam hatimu, agar engkau menjadi salah seorang yang memberi peringatan. Maka jelaslah, turunnya Isa Yereban turunnya roh wahyu. 3. Mengapa Imam Mahdi muncul di permukaan? Bagaimana munculnya? Imam Mahdi muncul ketika bumi dipenuhi oleh kezaliman, riba merajalela, dan agama dipelintir demi kepentingan dunia. Munculnya bukan berarti lahir dari rahim baru, sebab ia sudah ada di antara manusia. Munculnya Mahdi adalah terangkatnya cahaya kalam Allah yang selama ini tersembunyi. Allah berfirman, "Huwalladziya arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala lidini kullih." Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas semua agama. Maka, munculnya Mahdi berarti agama yang benar dimenangkan, bukan sekadar seorang manusia populer, melainkan kalam Allah yang kembali ditegakkan di muka bumi. 4. Siapakah sosok Imam Mahdi? Banyak orang bertanya, apakah Mahdi itu si A, si B, atau keturunan tertentu? Jawabannya, Imam Mahdi tidak dikenal dengan garis keturunan atau nama duniawi, tetapi dengan kalam Allah yang dibacakan dan janji Allah yang dihidupkan. Allah berfirman, "Qul ya ayyuha lan-nasu inni rasululillahi ilaikum jami'an." Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semua. Siapapun yang Allah beri tugas membacakan ayat ini sebagai kenyataan, dialah Mahdi itu. 5. Apakah Imam Mahdi dan Nabi Isa satu ruh, satu sosok, dua sebutan? Benar, Isa adalah ruh Allah yang menjadi tanda kiamat. Mahdi adalah pemimpin dengan petunjuk, pembawa kalam yang memenangkan agama. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhya ilaih." Tidaklah kami mengutus seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya. Maka jelaslah, hanya ada satu utusan di akhir zaman, Isa Lesyar Mahdi. Dua peran, satu ruh. 6. Kenapa salib dihancurkan dan babi dibunuh? Salib yang dimaksud bukan sekedar kayu. Salib adalah doktrin palsu, yaitu keyakinan bahwa wahyu sudah berhenti, tidak ada lagi nabi atau rasul setelah masa lalu. Allah berfirman, "Wa'lamu anna fikum rasulalillah." Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Saat ayat ini dihidupkan, salib itu runtuh.
karena Rasul Allah kembali hadir di tengah manusia. Babi bukan sekadar hewan di hutan. Ia adalah simbol ulama yang menolak baiat, yang menghalalkan riba, yang menutup jalan Allah dengan fatwa-fatwa duniawi. Allah berfirman, "Inna lillahi ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannat." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan surga sebagai gantinya. Membunuh babi, kaum menghidupkan kembali baiat kepada Allah dan Rasul-Nya, memutus riba, dan membersihkan agama dari kotoran dunia. Kesimpulan rohani Isa turun agama roh wahyu diturunkan ke dada seorang utusan. Mahdi muncul, kalam Allah dimenangkan di bumi. Isa Mahdi, kan satu roh, satu sosok, dua sebutan. Salib dihancurkan, doktrin palsu runtuh oleh wahyu. Babi dibunuh, sistem riba dan ulama palsu dihapus dengan baiat sejati. Wahai manusia, jangan tunggu sosok terbang dari langit. Jangan tunggu seorang bayi baru lahir. Isa dan Mahdi hadir sebagai ruh yang membacakan kalam Allah, menegakkan kembali agamanya, dan menjadi rahmat bagi alam. Dengarkan seruannya yang hidup kembali di akhir zaman. Qul ya ayyuhalan nasu inni rasululillahi ilaikum jami'an. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk.